biasa sekali sahabat selai semuanya after Porprov ya. Tapi kita masih dalam situasi kemenangan. Betul sekali. Kalau kemarin kita datang dan mengundang atlet-atlet Porprov untuk menanyakan kesiapannya sejauh mana. Kalau sekarang kesenangannya sejauh mana ya kan, karena sudah mengharumkan nama Kota Batu. Dan pengalamannya ya, bagaimana rasanya mengikuti Porprov di cabur masing-masing gitu. Dan kali ini sobat selai semuanya kita mendatangkan bintang tamu Porprov 9 2025 Jatim itu khusus untuk cabur selam. Bukan. Kan kayak mermaid. Kalau aku mermaid. Nah, gini mermaid. Ini mereka penyelam. Kalau kamu itu bukan mermaid, amit. Oh ya. Iya, terima kasih sudah direspon. Nah, kita mau ngobrol secara langsung di sahabat selai semuanya. Bintang tamu kita hari ini ada Michelle Adisti sama Fahrial Almeren. Siapa Almeren? Betul. Almeren, betul. Kasih tepuk tangan dong. Panggilannya siapa? Michelle. Michelle sama? Almer. Oke. Mereka ini sobat selai semuanya informasi yang kita dapatkan khusus untuk Michelle ini peraih 2 emas dan 1 perak. Dan Almer ini peraih 1 perak. Ntar dulu, berarti ini Michelle kan bawa pulang 3 medali. Berarti kalau dari selam sendiri ada berapa kategori? Kita nomornya berapa banyak ya? Banyak nomornya, cuma 20-an lebih. Oh gitu, luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrolin masalah renang-renang tadi, nyelam-nyelam tadi ya, selam-selam tadi ya sobat selai semuanya. Kita harus tanya kabarnya dulu dong Miss Rina, kok tiba-tiba kamu tanya peraknya? Soalnya ini 2 emas 1 perak gitu kan, berarti maksudnya dia itu ngikut berapa kategori gitu loh, kan banyak banget. Karena itu bisa dibahas nanti. Ya kan nggak apa-apa kan itu namanya, ya udahlah aku nggak mau siaran, aku manik, biarin Ari aja lah. Nggak mood. Gimana kabarnya Michelle sama Almer? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya, pengalamannya berarti banyak sekali. Aku yakin secara tidak langsung kalian berdua mengikuti selam itu juga nggak pertama ini atau mungkin pertama kali ini? Aku udah berkecimpung di selam 10 tahun. 10 tahun, oke Michelle. Kalau Almer? Berarti secara tidak langsung ini bukan pertandingan pertama ya? Sudah sangat sering ya. Tapi tadi waktu sebelum kita on air nih sobat selai semuanya, kita ngobrol sama mereka berdua, ternyata mereka berdua masih punya kok rasa takut atau kepanikan gitu kalau belum tahu medannya seperti apa. Betul sekali. Gitu. Tapi awalnya gimana Michelle itu bisa masuk atau berkecimpung di dunia selam? Apakah pertama awalnya renang dulu, jadi atlet renang, terus lama-lama kok kayaknya aku kurang ya kalau cuma di permukaan gitu. Aku ingin mengetahui dasar lautan. Akhirnya menyelam, gimana kalau Michelle? Kalau aku itu awalnya waktu umur 3 tahun itu kan udah ikut renang. Oke. Biar kata mama itu nggak ngerepotin mama. No. Gitu. Les renang biar nggak ngerepotin? Mama di rumah. Oh. Terus kamu tak renang no, kamu tak les itu. Cek kamu tuh gak di rumah ya gitu ya. Awalnya awal yang baik mama, luar biasa. Kemudian terus pas TK kayaknya itu kan lihat di kolam itu ada yang tanding. Terus itu mau ikut ke klub akhirnya. Kayaknya kelas 3 kalau nggak salah. Aku masuk klubnya telat sih, kelas 3. Soalnya kan rata-rata itu anak-anak kan dari TK kelas 1, kalau aku itu telat banget masuknya kelas 3. Nah itu juga karena waktu itu kakakku gak bisa masuk SMP favorit. Jadi akhirnya aku diikutin renang biar bisa masuk sekolah itu gampang. Isi lewat jalur prestasi gitu ya. Berarti memang awalnya renang ya. Kalau Almer? Asal mulanya dari corona. Kenapa corona? Biar ada kegiatan. Aku kira kamu takut dengan udara di dunia ini. Dia mencari dunia di bawah laut sana ya, menyelam. Tapi Almer sendiri memang dari dulu suka berenang atau memang awal dari corona itu? Asal mulanya itu dari badminton dulu. Ke sepak bola. Oke. Tapi mulai dulu sudah bisa berenang? Berarti corona itu mulai awal berenang? Terus tiba-tiba memutuskan untuk menjadi seorang atlet selam. Kan renang, kalau renang kan mungkin kedalamannya 3-4 meter. Selam kan bermeter-meter gitu. Apa yang membuat kamu, yang memotivasi kamu untuk kayaknya coba selam daripada renang gitu? Apa? Mungkin mau mendalami lagi. Mendalami lagi. Ini benar-benar mendalami ya, mendalami air lagi loh. Ini bukan kiasan, ini benar-benar mendalami air. Tapi lah itu tadi kan kalau misalnya renang, namanya renang aja kita perlu waktu ya untuk belajar. Bener. Almer bener-bener dari nol waktu itu 5 tahun yang lalu. Terus nyelam itu kan
serem juga, maksudnya tekanannya lebih kuat, habis itu jarak pandangnya juga nggak yang seluas kalau berenang kan masih ada cahaya dari luar kan. Nah itu akhirnya apa yang membuat kamu tertantang? Mais? Sebenarnya kita itu nomornya itu yang di permukaan gitu. Iya, Jadi permukaan bukan yang OPA. Kalau yang bawah itu ada lagi. OPA. Oke. Oh berarti selam itu ada macam-macamnya juga. Itu sampai berapa meter? Kalau orientasi bawah air itu 5 meter. 5 meter ya? Wow, berarti 5 sampai 10 meter pun seginian ya, studio ini ya, kisaran gitu. Segini ya? Apa yang membuat kalian tidak takut atau panik saat di dalam air? Kalau kita kan karena renangnya di permukaan ya. Kalau kita harus tahu medan dulu sih. Kalau yang kemarin buat Porprov kan medannya ini bendungan, kita nggak tahu juga. Terus airnya itu keruh gitu loh hijau. Kita berdua itu sempat waktu coba itu panik gitu kan, kayak ini ada hewan apa, sebelum lomba juga kita udah kepikiran, aduh ini ada apa ya nanti digigit ini atau itu. Terus akhirnya aku bilang ke Almer kayak nggak usah dipikir dah, kita pokoknya yang penting renang gitu aja. Itu iya kedalaman 5 meter itu tadi, itu Nah kita di atas. oh Di renang. ya. Renang cuma pakai alat. Oh renang, kayak snorkeling gitu? Iya. Oh I see. iya, Tapi iya, menurut iya, kalian iya. berdua nih ya, kalau ada pilihan berenang seperti biasa, selam yang pakai snorkeling itu, atau selam yang sampai ke bawah berapa meter gitu, kalau ada pilihan kalian milih yang mana? Kayak snorkeling. Kayak snorkeling gitu. Oh berarti wajib datang ke Kakaban. Soalnya kenapa? Keren banget di sana. Kalimantan Timur, bagus itu, ubur-uburnya banyak. Wah, itu keren sekali. Hah? Ya nanti ya kalau ada yang endorse lagi. Dia ngajak tapi tolong dibiayain gitu loh. Mahal Pak Budi biaya ke sana Pak. Tapi siapa tahu dari pemerintah kalau udah ini peraih 2 emas, 1 perak sama 1 perak. Ada. Emas sama perak loh ini yang dibawa pulang. Iya. Ya, nggak main-main loh ya, luar biasa loh, harus diajak jalan-jalan. Betul. Snorkeling kemanapun loh, kalau Betul. bisa keliling gili-gili loh ini. Iya, karena serius ya Nisrina, kalau ngomongin snorkeling ya guys, itu datang ke Kalimantan Timur sana itu kayak kalian bakal mendapatkan experience yang baru. Aku yang nggak bisa berenang, nggak bisa snorkeling, itu kan ada alat tuh yang ke dalam kayak astronot. Nah, gitu kayak di Nusa Penida kalau nggak salah di Bali. Itu tapi kalau di Nusa Penida kan banyak ikannya. Kalau di Kakaban Kalimantan Timur sana, Banyak Kalimantan bukan. Banyak ubur-uburnya. Ubur-ubur yang bisa Gatel dipegang. nanti. Enggak yang bisa dipegang dan itu aman gitu loh. Masuknya murah tapi dari Jawa ke sananya yang mahal gitu loh. Tapi siapa tahu pemerintah juga akan ini ya. Ada programnya juga, maksudnya akhirnya kan bisa meningkatkan skill juga ya. Betul. Tapi kalau ngomongin selam gitu, apakah kalau kemarin kan di bendungan, nah itu ada tempatnya sendiri nggak sih kalau selam ya udah memang di bendungan aja atau di laut bisa, di kolam lain bisa, di tempat air lain bisa? Kita biasanya tuh kalau OWF kan kita di Pasir Putih kan, di Pantai. Pantai, oke. laut. Nah kebetulan kan kalau di Malang ini kan pantainya itu nggak bisa ya kita berenang itu. Betul. Agak riskan, jadinya kemarin tuh opsinya kalau Porprov itu cuma di bendungan. Tapi sebenarnya kita kalau selam itu bisa di kolam, bahkan selat juga bisa. Pokoknya semua yang berbau air bisa ya. Aduh Iya, luar iya, biasa iya, loh. iya, iya. Terus pernah nggak ada pengalaman kan tadi sempat waktu di bendungan yang airnya agak keruh, belum pernah ke sana. Takutnya nanti ada hewan apa. Pernah nggak waktu latihan gitu ke tempat baru terus ternyata ada sesuatu yang oh my god aku nggak menyangka ada dia di sini gitu. Ada hewannya kah atau ada apa gitu. Kayak truk gitu loh. Hah? Truk? Pondok. Kenapa itu? Oh, yang forklift, tempatnya forklift. Yang apa? Di tempatnya diving gitu loh. Ada spot buat diving. Ada kayak tempat forklift itu kan banyak kayak ada mobil, ada apa. Oh yang ditenggelamkan. Oke. Itu berarti pengalaman yang sering terjadi ataukah itu sekali terjadi terus akhirnya ada pengalaman yang lebih seru lagi? Aku sering ya. Nah nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Sobat Selai semuanya pengalaman-pengalaman saat mereka berdua diving. Dan aku masih sangat penasaran sekali dari Porprov ini ya. Dari Porprov ini mereka kan mendapatkan 2 emas, 1 perak dan 1 perak.
itu gimana sih cara latihannya mereka. Betul sekali. Gitu kan? Apakah setiap hari mereka harus nyelam sampai tangannya keriput gitu kan? Biasanya kalau kita berenang kelamaan kan tangannya keriput gitu. Aku nggak tangan tok. Apa semuanya kamu keriput? Kamu kalau renang masih bawa bekal mie yang airnya ngotak gitu Iya benar. Cuma dulu banget kan itu. Apakah mereka juga asupannya kayak gitu mie yang sampai ngotak? Ya jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Kejutan terjadi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 9 Jawa Timur. Cabang olahraga selam laut nomor 3000 meter putra yang dilaksanakan di Bendungan Lahore, Karangkates, Kabupaten Malang 4 Juli 2025. Saat seseorang atlet debutan dari Kota Batu berhasil mencuri perhatian publik dan lawan-lawannya, Fahrial Almeran, atlet muda berbakat dari Kota Batu yang baru pertama kali tampil di ajang sebesar Porprov ini, menunjukkan performa luar biasa sejak awal perlombaan. Dengan ketenangan dan teknik selam yang matang, ia mampu menjaga ritme di perairan terbuka dan mengalahkan beberapa atlet senior yang lebih berpengalaman. Meski baru pertama kali tampil di pentas olahraga bergengsi di tingkat provinsi, atlet tersebut berhasil finish dengan catatan waktu yang kompetitif dan menempatkan dirinya di posisi yang membanggakan dan meraih juara 2. Tak hanya menjadi kebanggaan kontingennya, pencapaian ini juga menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda lainnya. Kemenangan Almer ini cukup melegakan banyak pihak karena atlet ini merupakan debutan atlet baru di cabur selam. Dengan hasil ini, sang debutan diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan baru di dunia selam laut daerah, bahkan berpotensi untuk tampil di kejuaraan tingkat nasional ke depannya. Ajang Porprov kali ini kembali membuktikan bahwa regenerasi atlet berjalan dengan baik dan bakat-bakat baru terus bermunculan untuk mengharumkan nama daerahnya di kancah olahraga. Latihannya mungkin pagi sore setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan minggunya rest gitu. Untuk terutama orang tua, terus pelatih dan diri sendiri dan teman-teman yang saya kenal. Dari Kabupaten Malang, Anas ATV melaporkan. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh atlet selam kolam Kota Batu dalam ajang Porprov 9 Jatim 2025 yang digelar di Kolam Gajayana Malang. Salah satu atlet andalan tim, Michelle Adisti, berhasil meraih medali emas dalam nomor 200 bivins putri sekaligus memecahkan rekor baru. Dengan catatan waktu baru 1,55,56 detik, unggul jauh dari para pesaingnya dan sukses menggeser rekor sebelumnya. Sebelumnya di nomor 100 bivins juga, Meme sapaan akrabnya telah menorehkan medali perak. Ini hasil dari latihan keras dan doa yang tidak pernah putus. Medali dan rekor ini dipersembahkan untuk keluarga, pelatih, dan teman-temannya atlet selam Kota Batu yang lainnya. Dengan keberhasilan ini, tim selam Kota Batu semakin menunjukkan taringnya dalam cabang olahraga selam kolam dan optimis menatap kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Tadi di nomor 200 bivin kebetulan saya juara 1 dengan rekor sebelumnya catatannya ini saya sendiri 1 menit 56,66. Terus kemudian tadi saya turun berhasil pecah di 1 menit 55,56. Saya kemarin sebelum Porprov sempat rest selama 2 bulan karena menjalani pemulihan cedera. Jadi saya sempat injeksi di rumah sakit, melakukan operasi kecil, terus saya kejar selama 3 bulan latihan pagi sore, terus juga banyak persiapan yang lainnya dibantu juga dengan Pak Kus dan Pak Agus. Jadi terima kasih buat Pak Kus, Pak Agus juga orang Koni yang selalu support saya. Kemarin saya turun di nomor 100 bivin, kebetulan saya dapat perak
Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Keren banget dan ternyata kita juga baru tahu kalau itu ada yang selat laut, ada selam laut, selam kolam. Jangan diketawain kan namanya manusia tempatnya berdosa dan salah gitu. Cuman salah selat sama selam loh. Ada agak keras ya mental di sini ya. Ada kepala kita, jadi kita itu harus bener-bener yang hati-hati. Kita kalau ada kepala itu nih kalau ngomong itu. Nah itu dia, ada selam laut, ada selam kolam. Dan tadi ternyata ya kalau kita lihat gerakannya kayak lomba renang, tapi pembedanya adalah pakai alat. Nah Betul. sekarang aku mau tanya, untuk jaraknya sendiri, itu biasanya rata-rata ditempuh berapa jauh? Kalau yang kolam khusus Bivins itu 50 meter, 100 meter, 200 meter sama 400. Oh ya ada macam-macamnya juga ya. Lumayan. Oke, terus dari kedalamannya pun nanti selam juga macam-macam. Kalau yang buat OBA itu, yang orientasi bawah air itu 5 meter. 5 meter lebih dikit lah. Aduh, apa nggak pusing gitu ya mempelajarinya ya? Maksudnya nggak cuman belajar teknik renangnya aja gitu loh. Tapi ada jaraknya, ada kedalaman dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini tadi kan kita sempat ngobrol sama Pak Budi juga waktu break. Ternyata Almer ini yang debut. Atlet debutan Ya, dan terus kita bawa pulang perak. Betul. Dan kalau Michelle ini sudah, kamu dikategorikan senior kah? Bisa ya? Bisa ya, akhirnya kayak gitu. Nah, kita tanya sama Almer. Almer menjadi newbie ya, debut kayak gitu kan secara tidak langsung mentalnya itu bebannya berat sekali gitu. Kamu harus menang minimal harus masuk berapa besar gitu. Apakah saat Almer mengikuti Porprov ini juga merasakan tekanan itu atau santai-santai aja lah udah? Ngerasa. Terus apa yang Almer lakukan untuk menenangkan pikiran dan hati kamu? Karena kan kalau renang itu atau menyelam itu kan tidak boleh sampai panik gitu. Ya, Ping. Ya. Apa? Pas malam itu tingkat kepedeannya langsung dinaikkan. Caranya gimana caranya? Minta uang sama papa gitu. Namanya itu besok tak bantai. Oh, afirmasi. Mindset ya, ngomong sama diri sendiri berarti ya. Iya. Tapi kalau untuk debut gitu kan, apa tantangan yang paling kamu rasain waktu entah itu latihan atau mungkin waktu kompetisinya? Yang paling menantang itu waktu apa? Latihannya itu. Kenapa? Oh, berat. Beratnya di apa? Apakah latihan fisiknya? Terus Fisiknya, waktunya juga. ya, Almer sendiri sudah ini belajar juga yang nyelam yang di bawah Orientasi bawah. OBA. Sudah? Belum? Sama ada lisensi. Iya, ada lisensinya. Kita belajar baca kompas juga soalnya kalau. Berarti nggak kelihatan ya, ini arahnya kemana Berarti ya? atlet diving itu banyak sekali teknik-teknik yang harus dipelajari ya. Nggak asal kamu turun ngediving aja gitu, nggak ya? Ya, nyari rambu itu kan pakai kompas, kita harus hitung-hitungan kayak nanti arahnya kemana, itu harus dikurang berapa, ditambah berapa. Terus arah baca kompasnya juga gimana itu. Oh iya. Nggak, maksudnya kaget kan, Cok. Terus aku sebelum tanya sama Nisrina tanya masalah diving lagi, sebenarnya cita-cita kalian apa sih? Kalau sudah belajar kayak gini kan sudah ngerti navigasi, sudah bisa berenang atau menyelam dan mengerti arus atau angin. Apa cita-cita kalian pengen jadi apa? Aku fisioterapis. Oh, fisioterapis. Kalau Almer? Mantap. Parah tuh harus hitam, siap. Nggak boleh putih-putih, siap. Pak Budi Almer ini anak berapa? Oh, nomor 1. Oke. Pengen jadi tentara ya? Tentara. Sebentar. Dimarahi, Pak. Dimarahi, Pak. Aku ke distrik. Tentara itu kan ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan laut. Oke. Itu loh, padahal itu kayak baru 5 tahun lalu kan, dari badminton ke sepak bola ke renang. Sekarang ada bayangan mau nyoba cabur baru nggak? Atau kayaknya aku sudah mulai jatuh cinta mencintai renang deh, selam. Sudah ya? Berarti Almer sendiri punya keinginan untuk menjadi atlet atau mengikuti pertandingan yang OBA tadi?
Kenapa alasan kamu nggak mau? Lebih ke ribet atau lebih ke kamu takut? Kalau di laut mungkin nggak takut, soalnya kan jernih. Nah, tapi memang kalau pertandingan memang selalu tidak di laut, khusus untuk pertandingan selam kayak gini. Iya, ini pertama kali di Lahore, di bendungan itu baru. Biasanya tapi kan biasanya di laut. Oke, berarti ada experience baru dari kamu sendiri, Michelle. Iya, Apa experience-nya dari laut terus ke bendungan? Ini sih kalau di laut kan kita renang itu kan jernih terus bisa lihat ikan-ikan ya. Kalau kemarin kita nggak bisa lihat apa-apa malah. Iya, kosong. Sama bayangan tangan sendiri aja takut tiba-tiba di tengah itu. Aduh, ini ada apa? Bayangin ya. Aku cuman, kamu pernah nggak sih lihat filmnya Mermaid-nya si Dewi Persik? Hantu-hantu. Pernah nggak kalian? Enggak, aku lihatnya itu kayak film-film itu, The Meg gitu kan, Megalodon, kayak gitu-gitu. Kalau Mermaid-nya Dewi Persik belum sih. Kebetulan belum, cuman nanti jadi list aja. Bagus itu serius. Tapi Mermaid kamu belum boleh lihat. Kamu masih 16 tahun, nggak boleh. Oh, aku boleh. Kalau dalam pengawasan tante. Ada mamanya di sana, kamu kok enak sekali kata tante. Balik lagi ke Porprov. Porprov sudah selesai. Si Michelle 2 emas, 1 perak, dan si Almer mendapatkan 1 perak gitu. Kedepannya kalian ingin mengikuti ajang apa lagi? Yang kita ini, yang deket-deket ini ada kasal sih. Apa itu? Kita itu, ya selat, kita nyebrang dari Madura ke Surabaya. Nyebrang? Iya, selat Madura. Nyebrang? Iya. Berarti ini kayak Ya sebenarnya gak repoti mamamu, gak usah beli tiket, gak usah beli bensin. kayak filmnya Aisun, apa sih judulnya? Tangerine itu. When Life is tapi beda. Ya tapi berenang gitu. Berarti Itu menyelam, dia nyari ke bukan, kamu gak lihat, dia tuh berenang nemuin Aisun waktu mau dipisahin. Ya Allah tuh ya turun dari kapal itu namanya. Iya, makanya itu dia Ya berenang. ini nyebrang dari Surabaya ke Itu kapan? Nah, tanggal 9, 10 Agustus. Berarti persiapan kalian tinggal 1 bulan lagi kan? Iya. Sekarang tanggal 9 ya. Tinggal 1 Nanti akan kita tanya persiapan mereka akan ngapain ya, karena menyelam dari Madura ke Surabaya yang itu laut lepas ya? Ya, selat. Selat ya? Selat. Ya lumayan lah. Penting lewatin jembatan Suramadu. Arusnya kenceng gitu, kenceng. Iya, makanya Kayak itu Selat ya. Bali. Enggak, lebih kecil Selat Madura. Kalau Selat Bali kan lebih, iya. Dan lebih kenceng ya, Iya. harusnya ya. Almer itu juga itu. Oke, nanti akan kita bahas di segmen kita selanjutnya, Sobat Selai. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selai Show ya. Titik bebek Sinjai. Di segmen terakhir ini kita penasaran banget ya, Ya. gimana persiapan dari para atlet ini untuk menyeberangi dari Madura ke Surabaya. Yang kabarnya Michelle ini udah kedua kalinya. Gimana pengalamannya Michelle? Ini kalau kita begini, ini dari Madura ke Surabaya itu lah lumayan sih. Kita ngelewatin jembatan Suramadu itu loh ya lumayan. Bisa bikin story gitu kan. Kamu renang, piye toh konsepnya? Caranya berapa jauh itu? Nggak sampai 3 kilo kayaknya. 2,7 atau 2,5. 2,7 kilo. Iya. Itu kamu menempuh dalam waktu yang pernah di pengalaman pertama? Kemarin 27 menit kalau nggak salah ya. Itu Oke. nggak ada berhentinya di tengah-tengah gitu ya, kayak ngambang dulu, kipil gitu. Pas itu pukul-pukulan sih. Karena kamu lihat. Iya. terobosannya. Cuman kalau kata Michelle untuk yang bulan Agustus nanti itu dibedakan. Ya, dipisah. Yang Polri sama TNI sendiri, yang umum sendiri Ya, gitu. Nah, ini berarti memperebutkan medali dari Piala Kasal. Ini biasanya kalau kita juara, ini golden ticket buat masuk TNI AL sebenarnya. Oh, berarti poin kamu ya. Amin. Amer. Harus semangat ini satu bulan ke depan latihan. Nah, aku penasaran sama 1 bulan ke depan ini kalian latihannya ngapain aja? Aku sih karena aku cedera jadi cuman latihan kolam aja nggak fisik. Oke. Fisiknya cuman dikit-dikit. Kalau Almer? Latihan setiap hari kecuali minggu, sama ketambahan latihan pagi. Itu latihannya ngapain?
Kalau pagi itu fisik, biasanya nge-gym kalau nggak lari-larian gitu. Oh, berarti sama kayak aku. Benar, kamu jalan-jalan kan ngecim. Jalan-jalan sama Ngecim badan maksudnya makan kan kamu? ya sama lari-lari dari kenyataan gitu. Terus kalau yang sore, siang atau sorenya? Sorenya itu renang. Oh langsung renang. Setiap hari akan kayak gitu ya? Iya. Apakah sekolah? Habis itu ya sekolah juga. Aku udah lulus. Tapi kan ini libur ya? Ini libur ya? Saya pas mau naik ke SMA. Jadi Jadi panjang ya liburnya ya. Berarti persiapannya mulai hari ini sudah digembleng. Apa yang diingatkan sama si coach untuk perlombaan atau pertandingan nanti di Kasal ini? Kalau aku sih yang penting selamat, soalnya kan kakinya kan kita ada cedera ya. Jadi kalau bisa itu dijaga dulu lah. Soalnya kita mau ada degradasi juga buat Puslada kan. Penilaian kayak kalau aku dikasih tahu Kasal ini dibuat penilaian masuk Puslada, terus nanti bulan September itu ada juga ke Jurda Laut. Di situ Bondo itu juga ada penilaian juga. Jadi masih jaga kaki dulu. Banyak yang masih dilewati ya. Iya. Kalau Amer? sama mau main aman aja. Main aman tapi tiba-tiba bawa piala Kasal gitu ya. Amin. Itu awalnya ya harapan semuanya. Ya, tapi namanya newbie itu rata-rata newbie itu biasanya di kesampingkan atau dilihat sebelah mata. Tapi kalau newbie itu pede ya. Lupa sama semangatnya para debutan ini. Jangan salah. Gebu-gebu kan. Tapi aku tuh penasaran Michelle. Apa itu? Tadi kan sempet ngomongin ada sempet cedera juga kan. Biasanya kalau di drama Korea kan juga stres banget gitu kalau udah ada cedera, habis itu lo nggak bisa mengikuti semua kompetisi gitu. Nah yang kamu rasakan apa sih sebenarnya kalau ada cedera gitu? Apakah nggak semua kompetisi bisa kamu ikutin atau kayak gimana jadinya? Kalau aku itu kan cedera ini udah dua setengah tahun kayaknya. 2,5 tahun. Cukup lama ya? Udah lama. Dari 2022 itu habisnya Porprov Lumajang itu cek ankle itu kan ligamennya udah sobek 50%. Terus apa kita recovery terus, di gips segala macem, di injury, diinjeksi juga kan. Itu kemarin juga sempet rest sebelum Porprov 2 bulan rest, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak pas Porprov ini yang penting main aman dulu buat kaki, ya alhamdulillahnya masih dapet juga gitu. Meskipun di target, tapi kayak masih kesehatan kaki tetap nomor 1. Ya, karena saya nomor 1 ya. Iya. Nah, kalau Almer, ini kan posisinya kan ke depannya ini kamu akan melewati Madura ke Surabaya. Ya. Itu kan kamu sendiri belum pernah merasakan gitu ya. Apa tantangan dalam diri kamu yang harus kamu patahkan? Mengeluarkan pikiran yang negatif. Biasanya cara kamu untuk menetralisir biar gak berpikir negatif ngapain? Main Apa? main keluar. Kamu kok kepo sih? Bapaknya lu nggak tanya. Ya enggak, biar Kamu kok tuanya main kemana? Jam berapa pulangnya kamu nanti dijemput siapa? kamu belum pernah punya anak Mbak Budi ya. Nanti kamu sudah pernah punya anak kamu akan berpikiran sepertiku. Nanti kalau dia main mama ikut. Enggak. Pokoknya mama ikut, kamu nggak peduli main sama siapa, mama ikut. Mama bisa gaul nak. Berarti wajib aku Bima Maret ya biar kayak gitu ya. Enggak lah, anakku. Oh, Bukan aku sebagai iya. Nah, kalian sudah mendapatkan yang terbaik di Porprov ini. Apa pesan kalian mungkin untuk teman-teman kalian yang seumuran kalian atau mungkin untuk junior-junior kalian yang memang ingin memutuskan untuk aku kepingin deh kayak Kak Almer, kayak kepingin Kak Michelle gitu. Apa pesan kalian? Kalau aku sih yang penting semangat aja buat latihannya. Sambat itu gak apa-apa, yang penting dilakuin. Profesional. Nah, sahabat gak apa-apa yang penting dilakuin, kita dicintai prosesnya. Nikmati hasilnya. Nikmati hasilnya. Anjay. Apa ya? Apa Mer? Pesan untuk teman-teman seumuran kamu atau mungkin untuk adik-adik kamu yang sekarang lagi belajar dan ingin seperti kamu? Mungkin jangan pernah menyerah aja. Jangan pernah menyerah ya. Akhirnya perjalanannya Almer dari sepak bola, badminton, sepak bola, akhirnya jatuh cintanya ke selam. Ya harus dicoba satu-satu. Biar ketemu ya. Ya. Biar ketemu itunya. Iya.
iya. Satu pertanyaan terakhir dari aku. Apakah dengan kamu mengikuti cabur selam seperti ini, dengan mendapatkan medali seperti ini, kamu akhirnya ke depannya malah kepikiran aku harus selalu menang atau ya sudahlah main aman saja? Dari Almer dulu. Harus lebih. Berarti harus dapat medali lagi ya? Oke. Kalau Michelle? Kalau aku sih, karena aku kan juga udah lama ya, pikirannya tuh kayak harus bisa mempertahankan prestasi yang sekarang ini buat kedepannya. Jadi karena sekarang kan kita dapat emas ya, kan kita belum tahu nih Porprov kedepannya itu kayak gimana. Soalnya kan banyak kayak Porprov tahun ini tuh atlet-atlet yang dapat waktu di Jombang itu nggak dapat waktu kemarin di Malang. Jadi kayak sekarang pikiranku itu gimana caranya buat mempertahankan prestasi yang sekarang ini buat lebih baik lagi. Berarti setidaknya kalau bahasa kalian ini ya, tidak boleh jumawa. Ya betul ya. Iya. Yang Apa hubungannya? nggak maksudnya kalau terlalu kayak Koar-koar. Ya terlalu pede itu tidak baik. Koar-koar. Iya. Yang baru debut, gimana caranya aku bisa mendapatkan yang banyak? Yang sudah melalang buana ini, gimana caranya aku tetap berada di atas? Ya, Jadi kelas win. Luar biasa hari ini, terima kasih banyak Almer sama Michelle yang tentunya sekali lagi mereka membanggakan Kota Batu. Michelle mendapatkan 2 emas dan 1 perak. Almer mendapatkan debutan udah bawa 1 perak. Doa dari kami semoga Almer bisa mendapatkan banyak medali lagi. Dan pastinya meraih cita-citanya menjadi seorang TNI AL. Dan semoga Michelle menjadi seorang fisioterapis yang juga sukses ya ke depannya ya. Amin. Dan pastinya kalau mereka mengikuti ajang-ajang entah itu daerah, nasional atau mungkin mewakili Indonesia, semoga semuanya mendukung ya dari segala lini mendukung. Tidak ada yang namanya itu caburnya bukan bagianku, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh, harus kita dukung semuanya karena mereka membanggakan ya. Terima kasih sudah menyaksikan kami hari ini, episode yang sangat luar biasa. Semoga nanti kami berkesempatan untuk bisa diajarin renang sama Michelle dan Amel. Oh ya, sebentar, satu pertanyaan terakhir aja. Kamu pingin jadi pelatih nggak suatu saat nanti, pelatih renang atau selam gitu Almer? Enggak, kalau Michelle? Kalau dimintain tolong sama pelatih kepala sih gak apa-apa. Tapi kalau diminta tolong Iya. mau, tapi kalau menjadi seorang membangun sendiri Masih belum ada bayangan ya? Masih belum. Kayaknya lebih enak mengabdi aja deh. Oke, kita hargai keputusan mereka. Semoga kedepannya makin sukses dan tentunya kita mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk sobat Selain sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih untuk semuanya, kita pamit.